Waduh, udah enak di rumah itu. Loh, justru di rumah itu paling enak. Surganya itu di rumah. Kenapa surga? Ya cinta kasih dinyatakan sungguh-sungguh itu di rumah. 3, 2, 1. Ngopi cakep. Ngobrol pintar, cara keuskupan Surabaya. Halo Sobat Ngopi. Piye kabare? Ya, kita tahu kondisi sekarang memang dibilang susah ya. Mungkin buat sebagian orang tidak. Tapi umumnya sebagian dari kita mengalami situasi yang menyulitkan. Nah, hari ini kita akan ngobrol bagaimana iman kita harus tetap kuat. Bagaimana iman kita mengatasi pandemi ini. Oke? Langsung aja saya kedatangan tamu yang cakep, yaitu Romo Siga. Romo Siga, Ya, selamat datang. terima kasih. Terima kasih udah datang. Oke, Romo Siga. Saya tahu Romo di Paroki Stefanus ya? Iya, Paroki Santo Stefanus. Stefanus ya. Pasti umatnya yang Romo pimpin pun, yang Romo gembalakan ini banyak mengalami dalam situasi seperti ini, banyak mengalami dampak pandemi ya. Ya hampir semua memang terdampak ya, tapi kita merasakan pasti umat dari Romo juga mengalami. Nah, kira-kira nih Mo, tindakan nyata apa nih Mo yang dari paroki sudah lakukan untuk umat nih? Ya, kalau terdampak memang semua terdampak dan tanpa terkecuali di paroki saya, Santo Stefanus Surabaya. Satu, ada sesuatu yang hilang, yaitu perjumpaan. Apalagi paroki ini khas di tengah masyarakat, lalu mereka hampir setiap kali bertemu Guyup ya, sangat guyup sangat guyup. Meskipun umat ini dalam situasi seperti ini, biasanya mereka ini akan selalu mengucapkan, sering, Romo, kami kangen untuk misa gitu. Iya. Bahasanya tidak langsung begitu, ada lagi pakai bahasa lainnya. Romo, kami rindu ingin ketemu saudara kami di gereja, rindu mau ketemu Romo, lalu ketemu aktivis-aktivis gereja, meskipun hanya untuk sharing-sharing. Tapi yang terdalam menurut saya, ya terucap, kami rindu pergi ke gereja untuk misa dan ketemu dengan Tuhan Yesus sendiri. Itu sejauh pengalaman saya. Dari sini umat Katolik itu kekuatannya ya memang Ekaristi, tidak ada lain. Betul. Kekuatannya Ekaristi, dan itu iman yang memuncak, iman yang dirayakan dan merasa tidak sendiri, bisa mengalami kegembiraan bersama. Apapun persoalannya, permintaannya cuma satu, misa. Meskipun toh itu sudah diatur oleh pemerintah, jangan, untuk sementara tinggal aja dulu di rumah. Gereja juga dengan bijaksana, terutama Keuskupan Surabaya, demi kesehatan, demi keselamatan, tinggal aja di rumah. Silakan berdoa di rumah, karena kehadiran Tuhan itu juga secara rohani, Allah adalah roh, menyertai, Immanuel. Anda bisa berdoa di rumah dan Tuhan tetap menyertai, tanpa mengurangi rasa hormat saya bahwa Ekaristi itu yang utama. Iya, betul. Memang Ekaristi sumber dan puncak, tetapi dalam situasi seperti ini, menurut saya lebih bijak ikuti aturan pemerintah, ikuti kebijakan dari keuskupan. Tapi kan begini Mo, ya, saya sendiri merasakan ya, ketika kita hanya tanda kutip ya mungkin ya, hanya Ekaristi di secara online, di TV maupun di YouTube ya, kita lihat gitu ya.
rasanya kurang sreg gitu. Pasti. Ya kan? Rasanya dan Pasti. itu sedikit banyak ya mempengaruhi sekali keimanan kita ya. Jadinya rasanya itu betul. kalau nggak menerima langsung tubuh Kristus gitu ya secara hosti ya kan. Betul. Nah, ada nggak sih mungkin tipsnya supaya gimana iman kita bisa tetap membara ya, bisa tetap ini menjaga supaya iman kita tetap ini gimana mau enaknya mau? Yang pertama itu kita sadari dulu rumusan pokok kebenaran iman Katolik. Bahwa kita menyadari dalam Ekaristi itu kan saya mendapatkan kekuatan, saya mendapatkan kehidupan. Dan Tuhan Yesus hadir dalam Ekaristi itu melalui 4 cara. 1, persekutuan umat beriman yang sedang berdoa dalam Ekaristi di gereja. 1, 2, mendengarkan sabda, baca kitab suci, mendengarkan renungan dari imam waktu perayaan Ekaristi, homili. Lalu yang ketiga itu dari Ekaristi, yaitu ketika terjadi konsekrasi, roti menjadi tubuh, anggur adalah darah Kristus, dan di bagian itu kita masuk ke dalam diri imam. Sebenarnya dengan situasi yang sekarang ini, orang kan dulu enak ya kita bisa ketemu, sekarang nggak boleh ketemu karena pandemi. Betul. Nah, dari 3 cara kehadiran Tuhan dalam perayaan Ekaristi yang ditunda, ini ditunda, bukan dihilangkan, ditunda. Untuk umat, kalau untuk imam bisa merayakan Ekaristi dengan 4 hal itu hadir. Yang ditunda itu adalah menerima komuni itu. Dan gereja dengan bijak memberikan pengajaran komuni batin. Nah, kalau 3 hal itu disadari sungguh, loh saya umat, keluarga saya umat juga. Nah, di rumah saya merasakan keluarga saya adalah gereja rumah tangga, Tuhan hadir di situ. 1. Lalu ketika kita sama-sama di rumah baca kitab suci, merenungkan, siapa bergiliran merasakan Tuhan hadir. Lalu komuni batin ketika kita misa live streaming, loh Tuhan hadir menyertai. Jangan hilangkan bagian itu. Memang tidak sepenuh waktu kita merayakan Ekaristi. Keempat, dari imamnya. Nah, kita kan juga bisa melihat bahwa kehadiran imam adalah kehadiran Tuhan yang mempersembahkan hidupnya untuk keselamatan umat. Waktu live streaming kan kita bisa melihat imam. Nah, memang ini menjadi tantangan bagi kita. Kenapa? Biasanya kita ketemu langsung live gitu, hidup dan rasa dekat sekali dalam gereja. Nah, sekarang ini harus dijauhkan. Tapi kan kita harus sadar juga dengan bijaksana untuk sementara menunda dulu perjumpaan itu. Suatu saat nanti toh kita akan dengan kerinduan yang semakin kuat ketika Ekaristi dan gereja dibuka, kita merayakan Ekaristi dan umat semakin menyadari betapa Ekaristi itu menjadi hidup. Memang sudah hidup, tetapi kita semakin hidup, semakin hormat, semakin merasakan, ya memang Tuhan yang saya rindukan. Memang begitu. Ini kan kayak karena kebiasaan orang Indonesia ini kan kayak belum makan sego gak wareg. Iya. Memangnya begitu. Padahal makannya kentang, roti, kan? Tapi belum makan sego gak wareg. Betul. Memang ya. Saya sendiri juga ya secara manusiawi ya sebagai imam ya sadar benar kehadiran Tuhan secara rohani dalam, dan juga sadar sungguh Tuhan hadir real, nyata dalam Ekaristi.
Tapi ada sisi yang lain kadangkala ya kita rindu sebagai imam. Saya sendiri pengalaman keseharian, iya ya, gereja kalau sepi, ada umat jumlah begitu banyak, biasanya gereja banyak, terus sekarang sepi itu rasanya lu kok sepi gitu loh. Lagi sekarang kosong. Nah, ini kosong ini malah sepi aja nggak enak ya Romo. Nggak enak. Apalagi kosong. Kosong. Ya memang kalau iman didasarkan pada persoalan sensual ya, soal rasa gitu ya kita akan jatuh juga. Iman kita akan runtuh. Tapi kalau kita sadari bahwa iman kita ini bergerak juga secara rohani, mengatasi soal indrawi, dan dari kedalaman keheningan kita dalam ekaristi itu seluruh umat itu didoakan loh, dikuduskan. Seluruh umat itu kesedihannya, lalu keprihatinannya, meskipun imam berdoa merayakan ekaristi sendiri untuk semua. Katolik iya, yang tidak Katolik pun juga didoakan supaya mereka kerja selamat, kerja secara baik, kerja keras, dan kerja secara cerdas dan menghasilkan untuk keluarga, itu didoakan dalam perayaan Ekaristi. Nah ini menurut saya yang pengalaman pandemi ini mengajak kita untuk semakin merasakan bahwa jangan-jangan sebelumnya saya ini terlalu sibuk dalam batin sehingga tidak bisa merasakan kenyataan ini. Ya manusiawi, saya pun ngalami seperti Romo, saya tuh pengen rame-rame sama keluarga misa lalu dengan umat yang lain. Menurut saya begitu. Monggo sambil ngopi dulu mau. Iya. Ngopi cakep. Terima kasih kopinya ini. Aduh, enak ini. Tapi kan memang kalau dibilang tantangannya memang tantangan iman kita ini benar-benar kayak diuji ya saat-saat ini ya. Di tengah situasi kita menyadari lah banyak sekali yang mengalami ini kejadian yang seakan-akan tiba-tiba datang. Ketika semua sudah fine, baik-baik aja, tahu-tahu stop semua seakan-akan berubah ya kan? Berubah menjadi seperti ini, bahkan banyak saya pasti yakin banyak yang nggak siap lah dengan kondisi seperti ini. Tindakan nyata selain tadi benar kita baca kitab suci dan lain-lain ya di rumah tetap. Tapi dalam tantangan seperti ini, kalau Romo sendiri mengamati di tengah-tengah umat, ada nggak tindakan-tindakan nyata apa yang sudah dilakukan umat untuk bisa fight lah istilahnya, struggle untuk kondisi seperti ini? Ada pengalaman hidup ya gerejawi bahwa pemahaman iman Katolik, keluarga itu juga gereja. Satu. Nomor dua, ada kesepakatan dalam keluarga adalah cinta kasih suami istri. Dan kita menyadari dalam hidup beriman sebagaimana Bapa, karena kasihnya maka Yesus datang ke dunia untuk menyelamatkan semua orang. Jadi kesadaran kasih Allah, maka kita diciptakan, maka kita punya kerinduan akan kasih itu. Nah, bagaimana mengoperasionalkan kasih itu, cinta kasih, pengorbanan, pelayanan yang sudah terjadi di dalam gereja. Nah, itu juga harus diterapkan di dalam kehidupan rumah tangga. Mungkin, tidak semua, tapi mungkin ketika sebelum terjadi situasi pandemi virus corona ini, orang sibuk dengan dirinya sendiri karena kerja tuntutan, karena sekolah tuntutan, dan juga karena pergaulan tuntutan. Sosialisasi. Kalau enggak sosial rasanya kok kurang. Nah, kumpul-kumpul. Nah, dari kata kumpul-kumpul nih, mengoperasionalkan cinta kasih, pelayanan, pengorbanan
yang sesungguhnya menurut saya yaitu dalam kehidupan keluarga. Karena di situ juga bisa terjadi kesucian. Keluarga secara intens. Nah sekarang ini dipaksa lah. Sebelumnya itu tidak dipaksa. Nah sekarang disadarkan, disegarkan, dihidupkan. Ini keluarga. Maka pertama-tama tunjukkan di dalam keluarga. Nah ini kesempatan bagi kita berdoa bersama dalam keluarga, baca kitab suci bersama dalam keluarga. Dan menariknya di Keuskupan Surabaya itu pendalaman kitab suci keluarga menjadi fokus perhatian. Lalu pendalaman iman dalam Advent keluarga jadi perhatian. Lalu aksi puasa, pembangunan, prapaskah, mempersiapkan diri untuk menyambut Yesus yang bangkit, itu juga pendalamannya keluarga jadi fokus. Jadi sebenarnya sudah ada. Keuskupan sudah menginginkan untuk keluarga ya. Kita saja yang kurang menyadari ya kalau memang itu wah udah enak di rumah itu. Loh, justru di rumah itu paling enak. Surganya itu di rumah. Kenapa surga? Ya cinta kasih dinyatakan sungguh-sungguh itu di rumah. Iya. Keluar itu imbasnya begitu. Jadi perpanjangan dari keluarga, perpanjangan dari rumah, ya stay at home itu surga itu menurut saya. Sebenarnya itu kesempatan kita untuk menciptakan kembalikan surga yang ada di keluarga. Ada dia. Betul ya. Jadilah di bumi seperti di surga, keluarga dulu. Maka berbahagialah Bapak Ibu, saudara-saudari sekalian hidup dalam keramahan keluarga. Gereja itu mengingatkan itu terus menerus. Karena seringkali kan yang lalu-lalu ya mungkin banyak juga ya. Sampai di rumah pun makan bareng semua sibuk dengan handphonenya. Betul. Saya setuju ya, kan? Memang itu. Ya, jadi media sosial ini mendekatkan yang jauh dan menjauhkan yang dekat. Nah. Pada anak di sini, istri di sini, tapi semua handphone. Nah sekarang dipaksa begitu, nggak mau jadinya. Nah memang itu menurut saya ya keluarga itu tempat kesucian gereja yang karena ya, gereja menghadirkan itu. Jadi karena keluarga adalah gereja rumah tangga, gereja kecil. Nah di situ cinta kasih bisa semakin nyata, semakin real. Nah dalam gereja paroki beribadah itu semua pergilah engkau diutus ya kembali dalam keluarga. Itu juga kekuatan. Nah dalam pergaulan kehidupan keluarga, keluar dalam bekerja, kesucian itu dibawa, ketulusan. Jadi tetap yang utama itu keluarga ya. Yang utama harus diinikan ya, betul. Keluarga, jangan hindari pergaulan kehidupan, keakraban, keramah taman, bahkan keintiman dalam keluarga. Saya sangat senang kalau keluarga berjuang sungguh untuk mewujudkan kesepakatan cinta seperti waktu pesta perkawinan itu ya, begitu romantis ya. Ini kesempatan merayakan keromantisan. Pandemi oke, ya kita terima, jangan tolak. Berdamai dengan itu, kita terima sambil berdoa supaya segera berlalu, hidup dalam kenormalan yang baru. Lalu di rumah keintiman itu semakin ditingkatkan. Nah itulah menurut saya kesucian. Kesucian. Jadi justru sebetulnya seakan-akan saat ini Tuhan mengingatkan kita kayak ya utamakan yang intern ini ya, yang di dalam ini ya, yang di luar bersosialisasi itu stop dulu. Gitu. Ngopi ini nanti dulu. Di rumah kopinya. Ngopinya di rumah. Dibuatin istri kopi itu lebih sedap. Nah, itu yang Romo gak ngerasa. Aku cukup nonggo. Ya. Gitu. Ya tapi sekarang gimana? Oke, ini kali kita ngomong sekarang menuju ke new normal nih sekarang nih. Iya. Pastinya udah menjadi sesuatu yang berbeda dengan sebelumnya nih. Ya. Baik kita beribadah ke gereja pun akan ada protokol dan lain sebagainya, ya kan.
mungkin kegiatan-kegiatan sosial kita yang secara rohani pun udah mulai berkurang ataupun digantikan dengan online dan sebagainya ya. Iya. Nah, sekarang gimana nih untuk mengarunginya ini? Apakah tadi sudah dikatakan kan, Romo mengatakan tetap yang utama memang keluarga, tapi kan keluar ini kan juga harus Romo bekerja dan lain sebagainya ya kan. Betul. Nggak mungkin juga terus-terusan di rumah kan, harus Betul. keluar bekerja. Betul. Dan ini bagi sebagian orang memang situasi yang berat. Banyak sekali akhirnya apa ya? Kalau saya mendengar orang-orang mengatakan ini titik nol istilahnya orang yang bisa berganti profesi. Ini kesempatan berganti profesi sekarang gitu kan. Ya, yang dulunya jualannya apa, sekarang jadi jual kuliner, mungkin akhirnya jadi apa, berubah lewat online. Yang dulunya orang gaptek akhirnya berusaha untuk belajar mengerti ya kan. Iya, betul. Mungkin itu new normal ya, Dan bagaimana sih seharusnya kita nih umat Katolik menyongsong new normal ini, baik dalam kita nanti beribadah ke gereja ataupun dalam kehidupan sehari-hari. Ya, kalau ada 3 hal yang mau saya sampaikan. Yang pertama, sebenarnya kalau kebersihan diri, kebersihan rumah itu sudah lama itu secara medis diseringkan, diutarakan ya, kita harus jaga diri, baik-baik kebersihan tangan, lalu rumah, kamar, itu sudah diajarkan sebenarnya. Tidak ada hal yang sulit. Sebenarnya tidak ada hal yang sulit. Lalu bagaimana cara beribadah dengan kenormalan yang baru ya. Orang harus jaga jarak, orang harus pakai masker, orang harus mau juga rendah hati, tidak berkerumun, antri pun jaga jarak ya, ditermogan begitu, lalu diukur suhunya. Ya, sudah sepatutnya kita untuk beradaptasi, menyesuaikan diri, membiasakan diri. Bagi saya ini proses pembelajaran. Proses pembelajaran memang manusia, setiap orang terus-menerus untuk belajar hal yang baik. Bukankah iman menggerakkan kita pada perbuatan-perbuatan baik? Iman itu menggerakkan pada perbuatan-perbuatan suci. Suci itu dikhususkan. Nah, sekarang kita masuk dalam suasana kenormalan baru, ya kita mengkhususkan diri dalam tatanan sosial, tatanan kesehatan yang baru. Nah, kalau secara diri, keselamatan diri bersih gitu. Kalau di gereja jaga jarak, lalu tidak lagi pakai salaman, berpelukan, mungkin karena saking akrabnya cium pipi kiri, pipi kanan, itu sudah enggak lagi. Saya dulu gitu. Kalau salam damai pasti istri anak saya cium. Gitu kan. Tapi bukan istri tetangga. Iya. Istri untung nggak salah gitu kan. Lanjut Pak. Kenikmatannya beda. Iya. Ya, itu di gereja. Di gereja demikian. Nah, saya di paroki Santo Stefanus ini kumpul sudah beberapa kali untuk mensosialisasikan kenormalan baru, habitus baru. Ya, kalau datang ke gereja cepat masuk. Selesai misa, nanti ini kan akan dimulai lagi gereja dalam kehati-hatian, dalam kewaspadaan. Kalau datang ke gereja cepat masuk, ikuti arahan para petugas pemandu umat gitu, atau satgas atau bentuk-bentuk lain namanya. Dan kalau sudah selesai misa, ya cepat pulang. Sudah, keramah tamahan kita justru di situ. Kalau dulu keramah tamahannya adalah ketemu, ngobrol, jangan cepat pulang. Sekarang cepat pulang. Datang cepat masuk, selesai misa cepat pulang. Nah, di sini menurut saya ya ini bukan hal yang ringan untuk para imam, untuk para petugas liturgi
Ya ini kesungguhan untuk melayani, APD tetap, dan juga ini tidak ringan juga untuk para petugas tata tertib. Betul. Jangan sampai kita dalam kenormalan yang baru justru para petugasnya yang rame. Maunya ngatur umat malah para petugasnya yang rame. Nah, kita doakan supaya semua lancar, karena kita harus tetap hati-hati, waspada, dan hati tetap dingin karena ini melayani. Kalau orientasinya melayani, maka semuanya berjalan dengan baik. Emosi jangan, mengatur orang itu memang tidak mudah, tapi jangan mempermudah diri untuk segera mendapatkan respon yang baik. Karena situasinya bingung. Betul. Hal yang baru ini tidak langsung bisa disadari, bisa dimengerti. Nah ini justru kerendahan hati para petugas. Tatib, tata tertib, satgas atau pemandu umat. Nah, saya doakan ya semua lancar supaya semua berjalan dengan baik, tidak ada yang sakit. Ya, jadi prinsipnya kita sebagai umat Katolik memang patuhi aturan yang sudah dibuat, protokol yang sudah dibuat oleh pemerintah. Itu kan untuk kebaikan kita ya. Ya. Jadi, kalau ketika semua umat juga sadar, mematuhi, nggak ada yang berusaha untuk melanggar atau apa ya, semua akan jalan lancar ya. Lancar. Ya sebenarnya sama aja kayak zaman dulu kita kalau naik sepeda motor dulu nggak pakai helm nggak apa-apa. Ketika ada aturan harus pakai helm naik sepeda motor, nggak nyaman pertama ya. Nggak nyaman. Selalu diawali dengan. Tapi perubahan untuk menjadi lebih baik kan memang ya. Harus membiasakan. Harus membiasakan ya, betul ya. Luar biasa, cakep sekali. Monggo kita ngopi. Iya. Nggak kerasa lagi ya. Enak memang. Terima kasih. Oke. Nah, mungkin ada ayat yang mau Romo bagikan untuk umat. Kalau saya senang tuh, sudah saya siapkan sih. Bagaimana ajaran iman Katolik bahwa hidup harus di dalam kasih. Saya ambil dari perintah Tuhan Yesus sendiri. Perintah supaya saling mengasihi. Yohanes bab 15 ayat 9. Seperti Bapa telah mengasihi aku, demikianlah juga aku telah mengasihi kamu. Maka tinggallah di dalam kasihku itu. Maka Bapak Ibu saudara-saudari, ya sebagaimana pertemuan ini pertemuan kasih ya. Perjumpaan kasih dalam keluarga juga kuat itu karena kasih, bukan materi yang lain, tapi karena kasih. Dan nanti gereja dibuka karena dispensasi dari Bapak Uskup. Dispensasi artinya ya masih belum bisa dibuka, tapi diberi kelonggaran. Kita diberi kesejahteraan iman kita dengan misa. Ya datanglah dengan penuh kasih. Bagi umat, ikuti protokoler yang sudah diarahkan oleh para pemandu. Mereka juga kerja keras sungguh, mempersiapkannya juga kerja keras sungguh. Lalu bagi para petugas liturgi, ya bekerjalah dengan kasih. Saya rasa itu justru lebih adem, lebih dingin, lebih guyup. Bahkan itu sebenarnya menunjukkan iman yang dewasa. Bergerak tanpa emosi kemarahan, tetapi mengatur umat di dalam kerendahan hati. Itu menurut saya kasih. Itu ajaran Tuhan itu. Bukan saya ini sebagai pengantaran untuk menyampaikan pesan Tuhan. Menurut saya begitu. Oke, Romo Siga, terima kasih sudah datang. Terima kasih kita udah ngopi bareng, udah ngobrol. Wah, lumayan asik sekali. Dan saya terima kasih sekali lagi Romo udah menyempatkan diri. Sebenarnya kalau ngobrol sama Romo nih bisa seharian nggak kelar. Seru banget, banyak sekali yang bisa kita bahas. Tapi pasti Romo juga udah punya agenda-agenda lain yang kita nggak bisa mengganggu terlalu lama. Oke, sobat ngopi, satu hal yang menarik adalah
ketika keluarga yang sudah Tuhan percayakan pada kita, dan inilah kesempatan untuk kita mulai membentuk kembali surga yang ada di dalam keluarga kita. Sobat Ngopi, saya Louis Lee. Sampai jumpa dan terima kasih. Jangan lupa ngopi cakep. Dan sekarang ada satu persembahan khusus dari Romo Siga. Silakan Mo. Bapak Ibu, saudara-saudari, saya akan membawakan satu puisi. Semoga ini menjadi kekuatan, penghiburan di situasi yang memprihatinkan ini. Kita sama-sama karena terkena pandemi virus corona. Ziarah di masa pandemi. Hidup kita ini sementara dalam ziarah. Tubuh bergerak, nafas menuju kesucian. Perjalanan kaki berharap tujuan sampai abadi. Kita berlari, berlomba-lomba menuju garis iman. Iman harus bertumbuh menuju kedewasaan. Tubuh semakin tinggi, badan bertambah lemak. Yang utama adalah sehat. Stamina dirasa semakin hari bertambah fit. Namun apalah daya kita jika nafas tak lagi ramah pada nyawa. Kerendahan hati berjaga dalam kewaspadaan. Meningkatkan kesadaran di masa pandemi. Penyakit seakan mencubit kesadaran diri kita. Tubuh mati rasa, luka menganga pada jiwa. Kita bisa kemana saja, ruang tak mengurung. Itu dulu. Sekarang kita di rumah saja. Tak boleh ada kerumunan. Menjaga jarak dengan sentuhan. Hindari salaman. Eratkan persaudaraan. Hanya dengan senyuman melalui media. Ziarah di masa pandemi, bedakan rasanya. Perjalanan seakan sendiri, namun kita tetap bersama. Seperti kita minum secangkir kopi di rumah sendiri. Merebus air, tuangkan kopi tanpa gula dalam cangkir. Ketika air mendidih dituangkan dalam cangkir yang sudah berisi. Aku datang sebagai aroma dalam uap menyapa wajah.